Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Apriana, NIM 1844853. Saya mahasiswi S1 Akuntansi semester 6 pagi. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai prinsip etika profesi, aturan dan interpretasi etika, serta etika profesi sebagai suatu entitas bisnis. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang prinsip etika profesi. Di sini ada prinsip etika profesi menurut IFAC atau International Federation of Accountants. Prinsip pertama ada integritas. Seorang akuntan profesional harus tegas dan jujur dalam semua keterlibatannya dalam hubungan profesional dan bisnis. Kedua, objektivitas. Seorang akuntan profesional seharusnya tidak membiarkan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang berlebihan dari orang lain untuk mengesampingkan penilaian profesional atau bisnis. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kesungguhan. Seorang akuntan profesional harus bertindak tekun dan sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku dalam memberikan layanan profesional. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis profesional, dan bisnis tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat dan spesifik kecuali ada hak hukum atau profesional atau kewajiban untuk mengungkapkannya. Yang kelima, perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan peraturan-peraturan terkait dan seharusnya menghindari tindakan yang bisa mendiskreditkan profesi. Prinsip etika selanjutnya menurut AICPA atau American of Certified Public Accountant. Prinsip pertama yaitu tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai profesional harus menerapkan penilaian profesional dan moral yang sensitif dalam segala kegiatannya. Prinsip kedua, kepentingan umum. Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak dengan cara dapat melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. Yang ketiga, integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, anggota harus melakukan semua tanggung jawab profesional dengan integritas tinggi. Yang keempat, objektivitas dan independensi. Seorang anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional, serta harus independen dalam menyajikan fakta dan tampilan ketika memberikan layanan audit dan jasa lainnya. Yang kelima, due care atau kehati-hatian. Seorang anggota harus mematuhi standar teknis dan etis profesi, berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan layanan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya. Yang keenam, sifat dan cakupan layanan. Seorang anggota dalam praktik publik harus memperhatikan prinsip-prinsip dari kode etik profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan. Prinsip etika profesi selanjutnya itu menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Prinsip pertama ada tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas kepercayaan tersebut. Yang ketiga, integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Keempat, objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.
Prinsip yang keenam yaitu kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang ketujuh, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Prinsip yang terakhir yaitu standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan tugas profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Pembahasan yang kedua yang akan saya bahas yaitu tentang aturan dan interpretasi etika. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan etika profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi atau aturan etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Pengertian aturan etika sendiri adalah serangkaian prinsip atau nilai yang mengatur tingkah laku seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. Aturan etika terdiri dari pertama, independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, standar umum dan prinsip akuntansi. Yang keempat, tanggung jawab kepada klien. Yang keempat, tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Dan yang terakhir, tanggung jawab lainnya. Pembahasan terakhir di sini yaitu tentang etika profesi sebagai entitas bisnis. Etika dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis. Dengan tujuan bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good bisnis dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Etika membuat para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Dengan memiliki etika yang baik, maka akan berpengaruh baik pula pada sebuah bisnis. Menurut konsep akuntansi sendiri, entitas bisnis merupakan suatu unit usaha atau kesatuan akuntansi yang berfokus pada berbagai macam aktivitas ekonomi. Seperti salah satunya adalah kantor akuntan publik, di mana para akuntan harus menerapkan etika dalam profesinya. Artinya adalah kantor akuntan publik memiliki tanggung jawab sosial suatu lembaga. Dalam hal inilah etika profesi sangat penting diterapkan dalam setiap lini entitas bisnis. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata dan banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.